Anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita akan belajar secara online. Kita akan memasuki pelajaran yang baru dengan judul Mengasihi Seperti Allah. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengasihi seperti Allah. Untuk kita memahami pelajaran ini terlebih dahulu, sebelum Bapak akan memberikan latihan supaya kita juga bisa dapat mengerjakannya. Adapun hari ini mengasihi seperti Allah yang kita pelajari adalah apa saja sifat-sifat Allah yang telah dilakukan kepada setiap kita umatnya sebagai manusia, di mana Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Contohnya bahwa Allah sudah mengasihi kita dengan memberikan anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia kepada orang-orang berdosa. Walaupun kita orang berdosa, namun Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa dalam dosa. Dia mau menyelamatkan kita. Itulah kasih Allah yang terbesar. Setelah itu kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga ketika berada di dalam dunia, dia sudah melakukan pekerjaannya yang besar bagi dunia, bagi kerajaan Allah. Jadi kita melihat bagaimana Allah sudah mengasihi kita semua dengan memberitakan kabar baik kepada kita supaya kita percaya kepadanya, menyembuhkan banyak penyakit, mengusir roh jahat dan sebagainya. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi menebus kita semua. Anak-anak, coba kita pikirkan, apakah kita layak dikasihi? Seandainya kalau kita pikirkan, maka sebenarnya kita tidak layak untuk dikasihi. Namun Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Itulah kasih yang terbesar yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana caranya kita mengasihi orang lain sama seperti Allah sudah mengasihi kita? Jadi anak-anak, tolong kerjakan di latihan, sebutkan 5 hal yang membuktikan bahwa kita mau belajar mengasihi sama seperti Allah mengasihi kita. Nah, ini sudah Bapak tuliskan nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kamu sebutkan apa-apa saja. Tadi sudah Bapak kasih contoh apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita, apa yang sudah dilakukan oleh Allah kepada kita. Jadi sekarang buktikan, sebutkan. Nah itu ya, kita belajar mengasihi sama seperti Allah. Ya, nah, itu apa yang bisa kita tuliskan. Ya, kerjakan. Lalu selanjutnya, coba baca dan renungkan pelajaran mengenai kisah orang Samaria yang murah hati di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Coba kau pikirkan pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita ini. Setelah itu, kamu kerjakan di buku catatan. Ya, adik-adik, kerjakan di buku catatan pelajaran apa saja yang kamu dapatkan. Itu saja yang kamu tuliskan di catatan. Sedangkan kisah orang Samaria yang murah hati ini, kamu cukup baca dan renungkan baik-baik, lalu kamu kerjakan. Ya, terima kasih. Lalu setelah itu, kamu catat di buku catatan untuk ayat Alkitab berikut ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah yang sudah Bapak jelaskan tadi di awal. Lalu berikutnya, ini juga dicatat 1 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai 6. Sifat-sifat kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu,
ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Adik-adik tahu enggak? Ayat ini sebenarnya adalah bagaimana juga Tuhan sudah melakukan hal seperti ini kepada kita. Jadi kita juga ini adalah contoh di mana Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan hal ini. Bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita dengan sikap-sikap yang ada di dalam Alkitab ini. Berikutnya kita akan belajar, inilah kisah orang Samaria itu yang sudah berbuat baik kepada orang yang memusuhinya, orang Yahudi. Orang Samaria itu dan orang Yahudi itu musuhan. Tetapi tahu enggak, adik-adik, orang Samaria itu dia tidak melihat musuh atau tidak, tetapi dia melakukan hal yang baik yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ingat sama-sama, bahwa kita mengasihi itu bukan karena kita suka sama dia, bukan karena kita sayang sama dia, tetapi karena Allah menginginkan kita supaya mengasihi siapa saja, baik musuh kita atau siapapun dia, yang tidak kita kenal, tidak seagama dengan kita, yang berbeda dengan warna kulit kita dan sebagainya. Kita mau belajar mengasihi mereka. Seperti ini, orang Samaria itu melakukan 3 hal. Berhenti untuk menolong, dengan resiko yang besar terhadap dirinya sendiri. Dia perhatikan, dia itu sebenarnya melakukan sesuatu yang besar, walaupun dia nanti akan dibenci oleh saudara-saudaranya, tapi dia tidak berhenti, perhatikan, tidak berhenti untuk menolong dengan risiko besar terhadap dirinya sendiri, perhatikan. Kemudian yang kedua, selain dari bahaya yang harus dihadapinya, orang Samaria harus menangani perasaan jengkel terhadap orang Yahudi yang selama ini menghina dan memandang rendah orang Samaria. Perhatikan, kalau ada pepatah mengatakan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Inilah contoh itu. Dan yang ketiga, kita lihat biaya yang harus dia bayar atau ditanggung itu cukup besar. Kau bayangkanlah, coba bayangkan anak-anak kalau kita melihat bahwa ketika kita belajar, kita belajar untuk melihat bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh orang Samaria itu mulai dari dia mengobati luka, membawa ke penginapan, membelikan obat dan sebagainya, itu sebenarnya cukup mahal, tapi itu rela diberikannya. Itulah contoh mengasihi yang sesungguhnya, yang tidak memandang dari segi biaya, tapi dia mau melakukan. Yang paling penting baginya adalah dia mau melakukan kebaikan lebih dahulu. Kemudian yang ketiga, kita lihat ini biaya yang harus dibayar atau ditanggung itu cukup besar. Itu dilupakannya, dilakukannya terlebih dahulu mengasihi orang lain. Ini dicatat silakan dicatat. Selanjutnya kamu boleh kerjakan di latihan. Sebutkan 2 cara mengasihi Tuhan dan sebutkan 2 cara mengasihi sesama. Ini kerjakan di latihan. Ini kamu sebutkan 2 cara bagaimana mengasihi Tuhan. Sebutkan 2 cara mengasihi sesama. Coba kamu pikirkan baik-baik, lalu kau kerjakan di latihan. Selanjutnya kita mau buat kartu janjiku kepada orang tua. Tulislah janjimu untuk mengasihi sesama pada pola di samping secara khusus kepada orang tua yang kamu kasihi. Perhatikan, buat, warnai, gunting dan bentuklah pola tersebut sesuai dengan gambar contoh kartu yang sudah jadi. Tempelkan pada tempat yang mudah terlihat supaya dapat mengingatmu untuk mengasihi sesama. Kemudian videokan di depan kamera agar kamu bisa mengirimkan kepada Bapak, lalu kamu post melalui WA pribadi Bapak. Terima kasih. Bapak tunggu
sekian pelajaran kita. Selamat bekerja. Dan waktu yang Bapak berikan adalah 1 minggu. Tidak usah terlalu buru-buru, pelan-pelan kamu kerjakan dan hasilnya pasti baik. Bapak percaya kalian pasti bisa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.